Pemerintah Kota Banjarmasin akan melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Sulawesi II. Rencana pengerjaan fisik akan terrealisasi pada bulan Juli 2022 mendatang. Proses lelang proyek pembangunan Jembatan Sulawesi II ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu, namun dalam proses lelang tertunda akibat terkendala kasus pandemi COVID-19 yang melanda di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin akan melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Sulawesi II atau Jembatan Kembar yang menghubungkan Jalan Sulawesi Banjarmasin Tengah ke Jalan Sungai Jengah Banjarmasin Utara. Rencana pengerjaan fisik akan terrealisasi pada bulan Juli 2022 mendatang. Kabinat Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjarmasin Suri Sudarmadia Waitakuni Primatipi Kamarian Rabu 8 Juni 2022 memandahkan proses lelang proyek pembangunan Jembatan Sulawesi II sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu, namun dalam proses lelang tertunda akibat terkendala kasus pandemi COVID-19 yang melanda di Banjarmasin, sehingga anggaran yang sebelumnya direalisasikan untuk pembangunan jembatan kembar tersebut dipindahkan ke penanganan COVID-19. Harapannya memang Juli ya, apa saja mungkin didukung semuanya. Proses pengadaan juga bisa tepat waktu agar sesuai masa pelaksanaan harus selesai dalam tahun ini. Itu berapa kali lelang sudah Bu yang batal? Oh, kemarin itu kan kita lelang pada saat info dari kawan-kawan yang terdahulu ya, memang itu kan sudah dilelang pada saat awal-awal COVID kan ya, awal-awal COVID memang sudah ada pemenangnya, tapi karena ada optimalisasi untuk COVID ya, mungkin jadi itu tidak bisa, padahal sudah ada pemenangnya, infonya seperti itu ya, infonya seperti itu, kami cek lagi, jadi memang sehingga tidak dapat kontrak karena dananya ditarik untuk penanganan. Jadi ya, insya Allah lah, semoga saja nih, doanya juga semua masyarakat untuk ini juga bisa terlaksana lah, agar bisa kita mengurai kemacetan yang ada di. Suri Sudarmadia menambahkan, untuk memastikan proyek jembatan kembar berjalan dengan lancar, maka Dinas PPR Banjarmasin meminta kepada warga yang terkena dampak proyek jembatan kembar agar segera mengosongkan lahan yang sudah menjadi milik pemerintah Kota Banjarmasin, dikarenakan warga sebelumnya sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak pemerintah Kota Banjarmasin. Puluhan warga di Jalan Mula Warman, Gang Batu Benawa 7, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah mendapatkan sosialisasi pengelolaan banyu limbah domestik bersama Perumdapal Domestik Banjarmasin jelang Kamarian, Kamis 9 Juni 2022. Sosialisasi yang dilaksanakan di rumah salah seorang warga ini mendapatkan tanggapan yang positif lantaran sebagian dari mereka berkeinginan untuk menjadi pelanggan Perumdapal Domestik Banjarmasin. Puluhan warga di Jalan Mula Warman, Gang Batu Benawa 7, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah mendapatkan sosialisasi pengelolaan banyu limbah domestik bersama Perumdapal Domestik Banjarmasin jelang Kamarian, Kamis 9 Juni 2022. Sosialisasi yang dilaksanakan di rumah salah seorang warga ini mendapat tanggapan yang positif lantaran sebagian dari mereka berkeinginan untuk menjadi pelanggan Perumdapal Domestik Banjarmasin. Berkala per 2 atau 3 tahun sekali kami itu gratis. Nah, ketika nanti ada permasalahan pun mungkin belum sampai waktunya, bisa 3 tahun atau 2 tahun nanti ada permasalahan, bisa telepon, Pak ini sekali buntu, itu juga tidak ada biaya apa lagi gitu, langsung Pak ini ada, karena memang kan kebiasaan di masyarakat masih ada yang sering membuang. Ketua RT 46 Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Maulana Ajis Waitakuni Primatipi menyambut baik adanya sosialisasi ini lantaran secara kada langsung bisa mengetahui bila limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ini sangat mengganggu kesehatan, kada hanya di sekitar rumah, namun di lingkungan lainnya. Maulana Ajis berharap agar sosialisasi ini lebih gencar lagi dilakukan supaya lingkungan menjadi barasi wa nyaman hingga terhindar dari penyakit. Menurut Maulana Ajis, setelah mendengar adanya sosialisasi ini, warga di lingkungannya pun tertarik untuk menjadi pelanggan Perumdapal Domestik Banjarmasin. Apa yang kalian dapatkan? Pertama, secara tidak langsung kita mengetahui bahwa apa yang namanya itu limbah ini sangat mengganggu kesehatan.
Jadi pertama supaya anak itu juga nantinya sehat, ya itu tadi bagus saja diadakan septic tank supaya bagus saja pihak dari PDAM maupun PT PAM ya untuk supaya sehat masyarakat nantinya. Pak, ketika mendengar ini ada minat warga lah Pak? Ya, insya Allah banyak. Karena malah baginya sudah tahu bahwa itu satu penting pasti daftar. Manajer Teknik Perumda Palde Banjarmasin Deris Kusdinar ST menyambut baik adanya keinginan warga untuk menjadi pelanggan lantaran warga memahami dengan kondisi lingkungannya yang perlu dilakukan perbaikan. Menurut Deris Kusdinar, untuk wayah ini pemasangan masih gratis lantaran ada bantuan dari Dinas PUPR yang sekaligus melakukan survei wan pemasangan. Deris Kusdinar pun meminta warga untuk memanfaatkan bantuan pemasangan gratis ini dengan baik supaya lingkungan menjadi barasi. Jadi ketika ada program-program bantuan mengenai limbah domestik, alhamdulillah gitu secara pertemuan hari ini antusiasnya terlihat gitu. Mudah-mudahan ya memang nanti bantuan itu bisa terrealisasi lah di sini. Mungkin tinggal secara teknis saja nanti kita lihat, kita survei, mudah-mudahan saat ini bisa dilakukan nanti kegiatan pemasangan biofil atau septic tank individual gitu. Ini gratis kalau pemasangannya Pak? Gratis ya, program gratis bantuan limbah gitu. Kami kerjasama kan kebetulan kemarin Dinas PUPR ada informasi ada bantuan limbah untuk septic tank. Jadi mereka minta mengumpulkan data siapa tahu ada calon-calon pelanggan dari Perumda Palde yang berminat untuk diganti septic tank dan otomatis juga dia harus mengikuti program layanan lumpur tinja terjadwal tadi LLTT. Nah kalau memang sudah ada data dari itu, kita bisa koordinasi dengan Dinas PU untuk ditindaklanjuti secara teknis nanti kegiatan pemasangannya.